Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Kembali saya menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berharap teman-teman semua yang melihat channel saya selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan apapun yang Anda kerjakan sukses teman-teman. Kita bisa mengharapkan apa saja dalam kehidupan kita ini. Yang penting selama kita masih beraktivitas atau masih hidup di dunia ini, tidak ada salahnya kita punya harapan-harapan teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman, Anda bisa mendukung channel saya kalau Anda menyukai video saya dengan menekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video teman-teman Anda mendapatkan notifikasinya. Itu pun kalau Anda suka, kalau tidak dilewatkan saja ya. Nah, saat ini teman-teman saya akan berbincang-bincang santai kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan aplikasi kita ya, khususnya di VTube, yang dimana VTube ini sangat menurut saya sangat fenomenal ya, dan menggoncangkan perasaan banyak orang teman-teman, baik itu VTuber, baik itu haters juga, dan banyak hal ya. Jadi memainkan perasaan kita teman-teman, luar biasa VTube ini. Ini adalah aplikasi yang menurut saya, yang saya pernah kerjakan, yang membuat perasaan kita gimana ya, kayak seperti naik turun perasaannya ya. Dan teman-teman saya mau sampaikan bahwa kalau menurut saya pribadi, sampai sekarang ini saya menunggu VTube ya. Saya setia menanti VTube, bagaimanapun goncangan di luar, bagaimanapun haters mencoba untuk membuat saya tawar hati lewat video-video saya tetap setia dan sabar. Saya melihat di beberapa media sosial, khususnya Facebook, banyak sekali juga haters yang berkomentar yang memang tujuannya hanya untuk menjatuhkan mental kita teman-teman. Bahkan yang lebih trennya lagi sekarang, ada yang haters yang dulunya adalah member, itu berbicara di media sosial, mungkin juga nanti akan viral juga ya. Tetapi menurut saya bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang sebenarnya yang tidak sabar menanti VTube segera muncul kembali. Kalau saya lihat apa yang disampaikan, sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka itu tidak sabar. Yang tadi saya bilang bahwa ingin betul-betul cepat gitu VTube untuk launching. Nah, sedangkan pada video-video saya sempat mengatakan kepada teman-teman semua bahwa kita harus menghargai proses yang ada. Apapun itu yang kita kerjakan dalam, bukan cuma di VTube, kita pun misalnya kalau Anda seorang developer, khususnya di properti, Anda akan paham yang namanya pengurusan izin di, kalau kita ingin membangun suatu lahan ya, itu ada progresnya. Apalagi ini berkaitan dengan aplikasi yang juga melibatkan pemerintah ya, dan juga user sekitar 17 juta member, belum lagi server. Nah, itu harus diperhitungkan semua. Nah, haters yang tadinya dalam member ini adalah, tadi saya bilang bahwa mereka itu tidak sabar sebenarnya, yang seolah-olah ingin memaksa bahwa apa yang manajemen lakukan itu harus terbuka semua, minimal ada foto, minimal ada video singkat ketemu dengan pemerintah dan lain-lain. Nah, ini menurut saya tidak penting lah ya. Intinya menurut saya bahwa cukuplah apa yang disampaikan manajemen itu luar biasa, selalu memberikan informasi update terbaru berkaitan dengan aplikasi VTube. Kan manajemen sudah mengatakan bahwa sedikit lagi dan kita akan masuk di fase kedua. Itu yang disampaikan manajemen. Nah, orang-orang ini yang haters yang dulunya member ini, menurut saya kurang sabar lah ya. Dan maka dari itu teman-teman, saya anjurkan, saya sampaikan dari channel saya, sabarlah, sabar menanti. Kita sabar, yang terbaik lah. Kalau teman-teman ingin mengikuti saya,
Kalau saya punya prinsip bahwa nanti setelah perusahaan atau manajemen mengumumkan bahwa memang kita tidak bisa lagi mendapatkan normalisasi di Indonesia atau tidak bisa lagi beroperasi, baru saya berpindah ke yang lain. Nah, kalau teman-teman ingin mengikuti saya, jadi kita hanya butuh di sini yang namanya kesabaran. Kita hanya butuh proses, ya. Tapi kalau orang yang tidak sabar, ya jadinya seperti itu. Tapi saya rasa dan saya yakin juga, siapapun misalnya yang sempat kecewa ketika VTube hadir, maka bisa jadi kembali ke VTube. Tetapi kan ketika kita sudah mengeluarkan statement seolah-olah tidak suka lagi dengan VTube, itu kita jadi malu. Jadi teman-teman, kalau sebenarnya saya sarankan kepada Anda, kalau sebenarnya kalian mengharapkan VTube tapi tidak sabar, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan suatu statement yang seolah-olah Anda membenci dan tidak suka dengan VTube. Ya. Dan saya rasa semua orang pun yang tadinya mungkin haters, boleh haters selama ini, tetapi ketika VTube muncul lagi, pasti dengan diam-diam ya mungkin bisa join di VTube. Termasuk haters-haters besar juga, iya kan? Tetapi yang sudah dibangun itu ya akan menjadi alasan untuk tidak join di VTube karena ada malu, iya kan? Ini berbicara kepada Indonesia. Nah, jadi kalau saya, teman-teman, tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Kalau Anda mau kerjakan aplikasi lain, silakan. Itu tidak akan mempengaruhi VTube untuk tetap berkibar. Anda ke aplikasi lain juga tidak ada masalah. Tapi toh nanti ketika VTube ada pasti akan kembali. Iya kan? Dan kita sudah melihat beberapa aplikasi yang memang sudah dinyatakan aplikasi yang memang ilegal dan tidak punya izin. Nah, ini secara rasionalnya teman-teman kita harus berpikir ya. Jadi kali ini saya menyampaikan kepada Anda video ini bagaimana tanggapan kita, respon kita untuk menghadapi haters. Saya rasakan teman-teman bahwa memang kadang-kadang kita ragu, kadang kita tawar hati ketika mendengarkan pemberitaan-pemberitaan di luaran sana. Bahkan ada juga teman-teman saya yang udah rasa tidak punya daya. Tetapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip. Saya ingin menularkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus punya prinsip dalam kehidupan ini. Ya, sering saya mengatakan bahwa pejuang kita itu hanya ada dua di otak mereka. Hidup atau mati untuk berjuang merebut bangsa ini. Dan itu yang harus kita punya, mental pemenang. Ya. Sekali lagi, kalau nanti manajemen mengatakan bahwa tidak bisa, baru saya tinggalkan. Tetapi kan sampai sekarang, manajemen mengatakan bahwa akan ada fase kedua. Bahkan saya juga sudah mendapat bocoran teman-teman yang sangat luar biasa. Yang ini akan kita harapkan semua, tapi bukan kapasitas saya untuk menyampaikan kepada teman-teman. Selama ini saya hanya menyampaikan, memberikan semangat, dorongan kepada teman-teman untuk kita tetap berpikir positif dan menanti. Ya, tujuan saya adalah meluruskan setiap apa yang dikatakan haters. Dan pada video saya kemarin membahas, ya, termasuk pimpinan komando, ya, bela negara itu juga mendukung VTube, hadirnya VTube itu nyata. Dan banyak pemimpin-pemimpin yang organisasi-organisasi yang sudah membela VTube. Artinya apa? Keberadaan VTube diharapkan banyak orang mengubah, memberikan solusi. Nah, jadi itulah teman-teman. Bahkan bukan cuma itu, dari pejabat-pejabat, bahkan sekelas wakil wali kota yang sempat saya bahas yang lalu, bahkan ada menteri. Teman saya, YouTuber juga yang orang VTuber, berteman dengan seorang menteri, dan menteri itu juga adalah VTuber. Nah, jadi apa yang lagi kita mau sampaikan? Kalau kita yang tidak punya jabatan, kerjanya tidak ada kerjaan, masih menyinyir, kasihan sekali. Nah, jadi kita mesti berpikirlah teman-teman secara jernih, khususnya para haters ya. Saya agak santai kali ini, tidak seperti biasanya ya, karena saya selalu mengatakan bahwa saya bisa mengatur flow saya dalam channel saya, ya kan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa
khususnya para haters ini kasihan sekali. Ya, yang tadi saya menyampaikan bahwa sekelas menteri, wakil wali kota bermain VTube, tidak ada ruginya. Anda ingin menjalankan gratis, silakan. Hanya saja faktor memang karena mungkin Anda tidak paham dengan aplikasi ini. Pemikiran Anda itu dangkal tentang aplikasi ini, sehingga Anda ikut-ikutan untuk menyinyir, bahkan mencemarkan nama baik perusahaan ini. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, yang saya bahas bahwa semua ini akan diproses, ya. Apa yang telah dilakukan yang juga berkaitan dengan di VTube, semua yang terlibat, baik itu haters, ya, itu semua akan ada prosesnya. Jadi saran saya kepada teman-teman, untuk kita kan sama-sama anak bangsa, cobalah kita berpikir. Selalu saya mengatakan pada video-video saya bahwa kehidupan kita ini, kita tumbuh, kita dilahirkan, masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya selera, masing-masing punya cara berpikir, dan kita diatur oleh undang-undang. Dan jangan memaksakan apa yang menjadi pemikiran kita. Anda tahu bahwa VTube digemari banyak orang, bukan cuma segelintir, bukan 1-2 orang. Artinya apa? Janganlah selalu berkoar-koar dan mengatakan tentang hal yang tidak baik tentang VTube ini, karena Anda sudah mengetahui bahwa banyak orang yang suka, dan ini bisa menjadi malapetaka buat diri Anda. Iya kan? Saya sempat membahas bahwa kalau kita kesuksesan itu adalah, menurut saya adalah selera, relatif. Ada orang menganggap bahwa ketika pendidikan tinggi itu S2, S3, bahkan jika ada di atasnya lagi profesor, itu adalah kesuksesan dengan mengesampingkan finansial. Ada orang yang tenar, terkenal, itu sukses dengan mengesampingkan pendidikan. Ada orang yang secara finansial membangun usaha, sukses dengan mengesampingkan beberapa faktor. Nah, ada juga orang yang merasa sukses ketika berhasil membuat orang tawar hati dan ragu, bahkan takut. Ya, iya. Ada orang yang menganggap itu sukses, tetapi sebagian orang menganggap bahwa itu adalah masalah. Ya kan, dengan menjelek-jelekkan perusahaan orang, buatan hasil orang, kita menjelek-jelekkan, ada orang menganggap itu sukses. Iya kan? Tetapi ada orang yang pembuat aplikasi menganggap sukses ketika aplikasi itu digemari oleh banyak orang. Jadi intinya, tidak usah mengurusi urusan orang lain. Kalau Anda merasa cerdas, Anda merasa pintar, berikan solusi. Kalau Anda merasa hebat, lulusan IT, ya, kalau ada yang merasa lulusan IT, ya, berikan solusi buat orang-orang yang tidak berpendidikan menurut Anda. Jangan kalau Anda merasa pintar, merasa lulusan IT, jangan ngomong kepada mereka, wah bebek dungu lu, tunjukkan solusi. Jangan ngomong kerbau lu, tunjukkan solusi. Solusi apa yang pantas untuk bebek-bebek dungu dan kerbau itu supaya mereka taraf hidupnya naik. Nah, ini yang saya maksud. Ya kan? Jadi setiap apa yang kita ngomongkan itu ada histori. Apalagi di YouTube. Nah, teman-teman, saya sampaikan kemarin bahwa ada 5, ya, kurang lebih ya kalau salah 5 akun YouTube yang mengandung ujaran kebencian dan terbanyak dari Twitter. Jadi teman-teman saya sebangsa dan setanah air, ngomonglah yang pantas, ngomonglah yang sopan. Saya pribadi tidak pernah menghina siapapun. Tetapi kalau ada yang merasa terhina dari apa yang saya sampaikan, berarti itu adalah sebab akibat. Kalau Anda kan saya kan orang VTube, Anda menyampaikan bahwa saya bebek dungu, orang VTube, maka saya berhak untuk membela, ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu adalah bentuk pembelaan terhadap saya yang ada di dalam aplikasi yang juga dikata-katai bebek dungu. Otomatis saya harus membahas orang yang menyampaikan itu. Ada yang mengatakan bahwa wah, leader mah hanya menyerang pribadi. Nah, kan yang membahas itu ya pribadi, bukan perusahaan yang membahas VTube. Kalau ada atas nama perusahaan yang membahas VTube, perusahaan itu akan direview. Kalau pribadi yang membahas, ya pribadi itu harus dibahas. Yang juga yang sempat membahas
yang mereferensikan beberapa kerjaan yang bagus, solusi yang saya bilang. Tetapi tidak semua orang bisa kerjakan. Kalau saya sebagai seorang ya kantoran atau punya aktivitas lain, nggak sanggup untuk buat stand nunggu untuk jual gorengan. Nah itu. Kemudian yang juga solusi yang pernah ditawarkan misalnya Raja View. Saya mau bertanya sekarang, apakah yang mengikuti arahan daripada yang disampaikan oleh leadernya itu? Saya mau tanya ke kalian semua, kalian gunakan nggak Raja View? Saya tahu nggak mungkin, karena kalian bukan kreator, mungkin segelintir saja yang kalian kreator, YouTuber, iya kan? Nah, kalau bukan YouTuber, ya Raja View tidak relevan. Saya pun YouTuber tidak menggunakan Raja View di channel saya yang memang benar-benar saya fokus, ya kan? Karena itu kan bisa beresiko dari YouTube. Karena YouTube itu ada sistem, kita harus fair. Kalau ada kesalahan, maka YouTube akan menegur kita. Nah, itu dari YouTube. Nah, kemudian memberikan aplikasi juga, karena selalu dikatakan mana aplikasi yang bagus. Nah, dia tunjukkanlah aplikasi yang tidak berizin. Nah, ini kalau kita berpikir secara rasional ya teman-teman. Lalu setelah itu dia mengatakan bahwa 1 minggu selesai, beres. Menurut saya pemerintah itu fair dalam memberikan perizinan atau solusi atau normalisasi. Masa iya aplikasi yang sudah lama beroperasi misalnya di Indonesia ingin dinormalisasi, lama prosesnya untuk dinormalisasi. Kemudian pada saat tanggal 1 Maret diumumkan suatu aplikasi yang tidak berizin, masa dalam 7 hari langsung dinormalisasi dan dapat izin. Nah, kita kan harus berpikir secara logis, teman-teman, ya kan? Nah, tetapi sekali lagi orang-orang yang membahas itu tidak akan terima. Karena apa? Ya bisa saja apa yang disampaikan itu kan dipertahankan reputasi, yang sering saya mengatakan itu. Nah, tentunya kita teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam channel saya, tentunya bisa memilih, bisa menilai apa yang saya sampaikan, apa yang orang sampaikan, bisa pertimbangkan semua apa yang kita sampaikan, teman-teman. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada Anda, yang dibahas oleh orang ini ya, yang selalu menganggap diri paling benar, bahkan menghina banyak orang yang menjalankan aplikasi fitur. Tetapi ingat, ada namanya hukum tabur tuai. Dan menurut saya selalu menekan saya secara pribadi. Tetapi tidak apa-apa lah, pemerintah juga akan menilai kok. Saya sampai dilaporkan ke pemerintah. Luar biasa kan, Dema, ke Kominfo, tapi tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Biasanya kalau orang jahat itu teman-teman ya, kalau kejahatannya parah itu dalam sekejap akan ditangkap. Kalau saya kan, waktu saya dilapor pasti pemerintah lihat channel saya, apa sih yang dibahas orang ini. Nah, waktu pemerintah lihat channel saya kan motivasi, dorongan, membela VTuber. Nah, salahnya di mana? Jadi saya rasa pemerintah pun adalah orang-orang yang cerdas, yang punya pemikiran logis, ya, untuk menilai sesuatu, untuk menimbang sesuatu. Tidak seperti orang yang selalu berkoar-koar merasa katanya paling cerdas, tetapi ucapannya ujaran kebencian, menghina orang, mengata-ngatai bebek, binatang, iya kan? Mengadu domba, kerjanya hanya mengadu domba orang. Iya, menurut saya parah ya, parah teman-teman. Saya berpikir bahwa apakah kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, ngomongan baik, ngomongan jahat terhadap sesama kita. Wajar, normal ketika kita punya harapan dalam kehidupan. Kemudian apakah kita tidak merasa bersalah untuk memberikan informasi untuk mematikan harapan daripada sahabat-sahabat kita atau orang-orang kita atau teman-teman kita yang ada di bangsa ini. Jadi teman-teman, di hati saya yang terdalam, saya menyampaikan kepada Anda semua yang melihat video saya, sekali lagi, bahwa janganlah kita saling menjatuhkan. Kalau teman kita menjalankan aplikasi ini, ya udah, itu pilihan mereka. Masih banyak juga kok aplikasi yang ada di Play Store, yang ada di bangsa ini yang tidak punya server di Indonesia tapi dikerjakan.
Kenapa tidak diurusi itu? Iya kan? Banyak aplikasi-aplikasi dari luar yang kalau kita selalu mengatakan bahwa harus di Indonesia, wah, kita akan sulit untuk maju. Tetapi kan kita masing-masing individu-individu ini sudah punya pilihan-pilihan tersendiri. Ya. Jadi inilah yang saya sampaikan kali ini. Saya agak slow ya untuk berbicara kepada teman-teman semua, agak santai, dan bertepatan juga hari ini saya hari off saya, maka saya tidak di tempat yang biasanya, teman-teman. Ya, ada yang mengatakan, wah iya kan, ada yang bertanya di video saya, kenapa tidak lagi di tempat yang dulu? Bayangkan itu haters, segitunya diperhatikan saya. Mereka adalah penggemar berat saya kan. Nah, dia bilang, wah kan tidak ada uang lagi untuk kontrak itu. Nah, itu adalah tempat saya sehari-hari yang biasa saya beraktivitas di situ. Maka saya membuat vlog di situ agak simpel, teman-teman ya, untuk melakukan semuanya. Nah, kalau saya di tempat yang tempat pengembangan anak-anak semua, saya di situ. Tapi kalau saya lihat situasinya semua, di mana saya berbicara kepada teman-teman, bisa mengupload video dan membuat video untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada teman-teman semua yang bermanfaat. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan buat teman-teman semua, dimengerti. Tujuan saya adalah baik, selalu memberikan dorongan, motivasi kepada teman-teman, apa yang saya kerjakan, pengalaman-pengalaman pribadi saya. Dan jika teman-teman suka, silahkan ikut apa yang saya sampaikan. Kalau tidak, dibuang, anggaplah ini sebagai suatu hiburan. Saya Dema, saya selalu berharap teman-teman sehat, kuat, sukses di luar sana. Kita berhak memilih apa yang kita kerjakan, dan saya berdoa memberkati Anda. Anda selalu sehat, kuat, dan sukses. Saya Dema, memberkati Anda. Go Dema.